Pak Ezra, saya mau bertanya. Saya pernah mendengar orang yang berdoa pada waktu berkhotbah. Doanya berkata, berikan pada hambamu roh pewahyuan. Yang saya mau tanyakan, apa yang dimaksudkan dengan roh pewahyuan? Mohon jawaban Bapak Pendeta. Ya, begini saudara. Sebenarnya apa itu wahyu? Wahyu yang dalam bahasa Inggrisnya revelation, apokalupto di dalam bahasa Yunaninya, itu artinya penyingkapan atau pembukaan. Jadi ini semacam tabir yang lalu dibukakan sehingga sesuatu yang sebenarnya tersembunyi itu tersingkapkan. Kalau misalnya ada tas di sini yang menghalangi wajah saya, saudara tidak bisa lihat wajah saya. Nah, ketika tas ini disingkirkan, maka saudara bisa lihat wajah saya. Sekarang wajah saya jadi jelas. Nah, tindakan menyingkirkan tas ini atau menyingkapkan wajah saya kepada saudara, itu yang namanya apokalupto, wahyu. Nah, dalam hubungan dengan Tuhan, maka sebenarnya wahyu itu adalah tindakan Tuhan memperkenalkan diri, membukakan dirinya kepada makhluk ciptaan. Karena kita sebagai makhluk ciptaan itu tidak mempunyai kapasitas untuk mengenal Tuhan. Otak kita ini sangat terbatas. Bahkan Tuhan sendiri yang menciptakan otak kita kan. Nah, kalau begitu otak kita tuh tidak sanggup memahami Tuhan. Maka tidak mungkin kita bisa kenal Tuhan. Satu-satunya cara kita mengenal Tuhan itu adalah Tuhan yang berinisiatif membukakan dirinya, menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, sehingga akhirnya kita jadi mengenal dia. Bukan hanya mengenal dia, tahu bahwa dia ada, tapi juga kenal sifat-sifatnya, kenal Tuhan itu seperti apa. Nah, itu yang namanya wahyu. Nah, Tuhan mempunyai banyak cara di dalam memperkenalkan diri. Misalnya melalui alam semesta. Ketika Mazmur 19 bilang, langit menceritakan kemuliaan Tuhan dan cakrawala memberitakan perbuatan tangannya. Nah, itu berarti bahwa ketika orang melihat langit, orang lalu akhirnya melihat Tuhan itu maha kuasa. Betapa hebatnya dia menciptakan semacam ini. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi riuh guru ku dengar. Setelah saya lihat semua itu, apa yang saya pikirkan tentang Allah? Aku memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Itu berarti bahwa waktu saya lihat langit, saya lihat kebesaran Allah. Maka saya jadi tahu Tuhan Allah ada, Tuhan Allah itu besar. Tuhan Maha Kuasa. Maka saya telah mengenal Dia melalui karya penciptaannya. Maka karya penciptaannya itu menjadi wahyu. Tapi itu wahyu yang bersifat umum. Dan masih ada hal-hal lain lagi yang tergolong ke dalam general revelation. Tapi ada yang namanya special revelation, wahyu secara khusus. Nah, itu melalui Yesus Kristus, dan juga salah satu yang lain itu adalah melalui kitab suci atau Alkitab. Ingat ya, definisi wahyu adalah tindakan Allah memperkenalkan diri. Sekarang, dari mana saudara tahu Allah itu ada? Dari mana saudara tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Kasih? Dari mana saudara tahu bahwa Allah itu Tritunggal? Dari mana saudara tahu bahwa Allah mempunyai anak yang namanya Yesus Kristus? Saudara kenal yang namanya Roh Kudus? Saudara bisa tahu bahwa ada surga, ada neraka, dengan segala kebenaran Allah yang lain. Saudara kan tahu itu dari Alkitab kan? Dengan baca Alkitab, berarti Alkitab itu adalah wahyu Allah. Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui Alkitab. Itu wahyu. Nah, sekarang kita melihat di dalam Alkitab kita itu ada 66 kitab. Dan kitab terakhir itu adalah kitab wahyu. Penyingkapan. Wahyu itu, di kitab wahyu itu kitab paling terakhir. Lalu di kitab paling terakhir itu di pasal terakhir, pasal 22. Di ayat-ayat yang terakhir, ayat 17, 18 ke atas, saudara baca di sana ada kata-kata bahwa tidak boleh ada yang tambah, tidak boleh ada yang kurang. Kalau ada yang tambah, Tuhan tambah malapetaka bagi dia. Kalau ada yang kurangkan, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Itu berarti kalau wahyu itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, artinya wahyu itu sudah final. Maka sebenarnya tindakan Allah memperkenalkan diri melalui kitab suci itu sudah selesai. Kalau ada wahyu baru lagi, maka perlu ada kitab suci baru. Karena masih ada kebenaran tentang Allah yang belum disingkapkan bagi kita. Saya juga percaya bahwa
Kebenaran Allah itu begitu luas, tidak semua disingkapkan pada kita. Tapi seberapa yang Tuhan mau singkapkan, itu semua sudah disingkapkan dan selesai lengkap di dalam kitab suci. Karena itu tidak ada lagi kitab suci jilid 2. Ya, atau perjanjian lagi yang lebih baru dari perjanjian baru sekarang. Maka sebenarnya wahyu sudah selesai. Karena itu saudara, wahyu itu diberikan kepada para penulis Alkitab. Maka kalau para penulis Alkitab berbicara tentang mereka mendapatkan wahyu untuk menulis Alkitab, itu benar. Tapi untuk saudara sekarang, saya sekarang, kita meminta wahyu itu untuk apa? Semua tentang pengenalan akan Allah sudah ada di Alkitab. Maka kita tidak butuh pewahyuan, dan Tuhan tidak kasih lagi pewahyuan kepada orang pada masa kini. Pewahyuan sebatas pada para penulis kitab suci yang telah menulis wahyu itu, dan wahyu sudah selesai. Terus yang kita butuhkan sekarang apa? Yang kita butuhkan itu adalah kemampuan untuk mengerti wahyu yang sudah ditulis itu. Kemampuan untuk mengerti kitab suci yang sudah ditulis. Nah, itu namanya apa? Itu namanya iluminasi. Pencerahan, penerangan. Jadi waktu saya baca Alkitab, saya mengerti. Waktu saya mengerti, saya jelaskan dan saya khotbahkan kepada saudara. Saya mengajar saudara, lalu saudara mengerti. Maka saya diberikan iluminasi, saudara juga diberikan iluminasi. Maka sebenarnya waktu kita mau khotbah itu, yang kita minta itu harus minta untuk roh penerangan, roh iluminasi, supaya kita bisa mengerti firman, bukan roh pewahyuan. Ya, saya kira juga Tuhan mengerti sehingga Tuhan bisa mengabulkan doa seperti itu. Tapi secara teologis, meminta wahyu itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ya, karena wahyu sudah selesai. Yang harus kita minta sekarang bukan wahyu. Yang harus kita minta sekarang adalah pencerahan dan iluminasi untuk mengerti wahyu yang sudah ada dan yang sudah selesai.